bisa pakai satu jari juga. Ini jari manis coy. Halo Insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan bahas wire strapper atau bahasa kerennya pengupas kabel. Kebetulan kita punya berbagai jenis tool, berbagai bentuk, model, dan juga berbagai harga. Ada yang bentuknya seperti ini yang paling murah. Ada yang seperti ini di harga 200 ribuan. Ada yang masih menggunakan mekanisme sangat manual juga seperti ini. Ada juga yang paling mahal yang kita punya, yaitu yang ini. Nah, di video kali ini kita akan bandingkan dulu yang mekanismenya sama, yaitu yang paling murah dan yang paling mahal ini. Yang ketiga ini mungkin di video selanjutnya biar gak terlalu panjang videonya. Oke, yuk kita mulai aja pembahasannya. Yang pertama kita ulas dulu yang kuning ini. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, harganya itu yang paling murah di kisaran 40 ribuan. Sebenarnya di marketplace harganya bervariasi dari 40 sampai 75 ribu, entah apa bedanya. Namun yang kita beli ini yang harganya yang murah aja 40 ribu. Belinya pakai cashback, terus pakai gratis ongkir pula. Kebetulan yang kita punya ini mereknya Haston. Kita sempat punya juga yang model ginian tapi sudah rusak, entah merek apa, warnanya biru. Karena ya biasalah kita makainya itu ya brutal gitu, radikal. Sempat kita jadiin konten Godzilla juga karena jujur ini bentuknya agak lucu. Oke, kita langsung ke spesifikasi kemampuannya aja. Untuk spesifikasinya ini itu bisa ngupas ukuran kabel 0,5 sampai dengan 2 mm, atau kalau pakai ukuran AWG itu di 24 sampai dengan AWG 12. Sedangkan untuk fungsi pemotongnya itu ada di 0,3 sampai dengan 1,6 mm, atau AWG 28 sampai dengan AWG 14. Bisa untuk kabel serabut ataupun kabel tunggal. Untuk materialnya sendiri, ini materialnya terbuat dari plastik dan besi. Ukurannya cukup gede. Di sini ada tulisannya Haston. Kemudian di bagian plastiknya ada tulisan Professional Manufacture. Wow, mantap. Ada stikernya juga, meski tempelannya nggak rapi, ya harap bisa dimaklum lah 40 ribuan. Oke, lanjut ke mekanismenya. Di bagian mulutnya ada bagian yang untuk jepit yang hitam ini, bergerigi. Materialnya besi. Kemudian ada bagian untuk narik kulit kabelnya, terbuat dari besi seng gitu. Kemudian di bagian lidahnya itu ada yang bisa kita geser-geser untuk penanda atau pembatas. Jadi kita bisa tentuin mau ngupas kabelnya itu berapa inci. Sayangnya satuannya inci, kurang umum aja di kita. Mekanismenya terdiri dari dua gerakan. Pertama jepit, kemudian tarik. Jadi kalau diurutin, awalnya mangap, jepit, tarik. Mangap, jepit, tarik. Lanjut, di bagian tenggorokannya atau bawahnya memiliki mekanisme untuk motong kabel dengan dua pisau. Mirip mekanisme gunting gitu.
Jadi selain ngupas, alat ini juga bisa untuk motong kabel, 2 in 1. Nah, di bagian belakang kepalanya ada putaran-putarannya. Jadi ini tuh adjustable untuk menyesuaikan ukuran kabel. Jadi kalau kita putar searah jarum jam, kita bisa ngupas kabel yang ukurannya kecil. Lanjut ke cara makainya. Cara makainya gampang banget. Kita coba dulu untuk pemotongnya. Oke, untuk motong kabelnya cukup tajam, cukup oke. Kita suka dengan penempatan atau mekanisme pemotongannya yang kayak gini, karena simpel. Bisa motong tanpa harus merubah posisi genggaman, meskipun mau kita pakai motong di tengah-tengah kabel. Kalau yang kayak gini nih, motong kabelnya itu kalau di tengah-tengah kita harus lepasin dulu genggamannya satu, baru kita pasang lagi. Kalau ini nggak usah. Untuk hasil pemotongannya cukup oke, cukup tajam. Intinya tajam aja lah, kayak tang potong yang tajam. Cukup memuaskan lah. Lanjut ke bagian utamanya, yaitu berfungsi untuk ngupas kabel. Cara pakainya tinggal masukin aja kabel ke mulutnya. Atur mau panjangnya mau berapa inci. Kemudian tinggal tarik. Udah gitu aja. Ini nih di bagian pembatasnya gak tahu kenapa gampang banget kegeser. Jadi kedorong kabel aja langsung geser. Harusnya nggak kayak gini. Kayaknya ini rusak atau cacat kali. Oke, kita coba berbagai macam ukuran, dari yang paling kecil sampai kabel yang paling gede. Kita coba satu persatu. Oke, ternyata cukup oke, meskipun kalau buat ukuran kabel-kabel gede yang 2 mm agak cukup mengkhawatirkan suaranya. Rasanya juga mengkhawatirkan, perlu tenaga juga, tapi ya harga 40.000 sesuai lah dengan harganya. Nggak ada yang bisa kita harapin gitu. Oke, sekarang giliran kita untuk mengulas si wire stepper yang paling mahal yang kita punya. Ini dia, harganya dulu kita beli di 800 ribuan. Sekarang harganya mungkin udah sekitaran 700 sampai 750 ribuan. Kita beli ini karena penasaran aja. Kok ada tang kupas atau pengupas kabel yang harganya segini. Ini dia si Knipek 1216-180. Ini adalah nama serinya. Spesifikasi yang dia punya yaitu dia bisa ngupas kabel dengan luas penampang 0,2 mm sampai dengan luas penampang 6 mm. Jangan terkecoh karena ini adalah ukuran luas penampang, bukan diameter. Kalau di ukuran AWG ya kisaran 24 sampai 10 AWG. Atau kalau pakai ukuran diameter itu kisarannya di 0,5 sampai dengan 2,5 mm. Untuk pemotongannya itu kekuatannya hanya sampai ukuran kabel dengan luas penampang 2,5 mm atau diameter 1,6 mm, atau kalau di ukuran AWG itu di kisaran AWG 14. Knipek ini buatan Jerman.
merupakan kelas hyper tool mungkin. Untuk bahannya terbuat dari plastik, sangat ringan, bahkan 3 kali lebih ringan dari yang kuning tadi. Bener-bener ringan tapi terasa premium, susah dijelasin. Di genggamnya itu enak juga. Untuk genggamannya jujur ini ergonomis banget, gak bisa dijelasin juga gimana feel ngegenggamnya. Di tuasnya itu dibentuk seperti ini, tujuannya mungkin untuk dapet feel genggaman yang ergonomis. Gripnya jujur mantap. Untuk mekanisme pernya pakai per yang kecil ternyata, dan ini terbukti karena dia itu ringan banget untuk handle-nya itu. Di handle-nya itu kayak gini, nggak padat atau nggak solid sebenarnya, makanya mungkin sangat ringan sekali. Tapi ini kuat banget, nggak penyok-penyok. Untuk pegangannya itu ada 2 material, ada yang soft grip juga, terbuat dari karet anti slip yang merah ini. Sangat kesat dan build quality-nya rapih banget lah. Oke, lanjut ke mekanismenya. Kalau yang Haston itu mekanismenya 2, yaitu jepit dan tarik. Kalau ini itu ada 3, jepit, tarik, dan mangap. Jadi kalau diurutin, awalnya mangap, kemudian menjepit, narik, lalu mangap lagi. Kalau belum terbiasa, kadang suka lupa kalau tools ini bisa mangap sendiri dengan sekali gerakan handle. Di bagian ini ada pembatasnya juga, tapi yang ini agak kuat, nggak mudah geser. Harusnya yang tadi juga kayak gini, kuat. Tapi karena cacat mungkin atau rusak, ya sudahlah. Ada ukurannya juga, yang ini baru nih, ukurannya bener dalam milimeter. Tapi kenapa kelipatannya 6 kayak gini? Jadi agak aneh aja. Mungkin kelipatan 6 ini standar ukuran kupas kabel di industri kali. Kemudian di sini ada untuk mengatur ukuran kabel. Jadi ini untuk mengatur kekuatan jepitan sebenarnya. Semakin kita geser ke arah plus, maka semakin kuat jepitannya. Jadi untuk kabel-kabel kecil itu ya perlu jepitannya yang kuat. Untuk mekanisme pemotongannya sama kayak yang tadi, tapi kelihatannya yang ini jauh lebih tajam dan lebih baik bahannya. Oke, kita langsung coba aja. Pertama kita coba dulu untuk pemotongannya. Oke, ini enak banget rasa motongnya, effortless sekali, kayak gak lagi motong. Swear, ini kayak gak lagi motong, enak sekali, ringan banget. Kita coba pakai yang lebih besar. Jujur ini bener-bener gak kerasa, gak usah pakai tenaga, gak kayak tadi yang pakai tang foto yang pakai yang kuning itu harus ada tenaga. Ini tuh gak pakai tenaga, effortless. Bahkan bisa pakai 1 jari kayak gini. Ini wow sih. Gimana ya? Gak bisa dijelaskan. Ternyata gini rasa pakai tools yang mahal tuh. Ini kita bandingin sama yang tadi. Gak bisa pakai 1 jari, minimal 2 jari, itu pun pakai tenaga. Kalau yang ini pakai jari manis juga bisa kayaknya. Saking effortlessnya. Oke, langsung aja ke bagian utamanya, ngupas kabel. Caranya sama kayak yang tadi. Dan ini hasilnya. Dan rasanya kayak motong tadi, effortless juga. Bisa pakai 1 jari juga. Ini jari manis coy. Dan ini hasilnya cukup oke. Yang terpenting gak ada damage ke bagian tembaganya. Sekarang kita coba untuk kabel ukuran paling gede 2,5 mm. Oh ya, ini hasil kupasan yang kuning tadi, yang pakai alat yang kuning kayak gini.
ada bekasnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba pakai yang knipek ini. Dan ini adalah hasilnya. Clear, gak ada cacatnya. Kita coba lebih panjang untuk ngebukanya. Dan bener-bener rasanya itu agak aneh. Tekan gak pakai tenaga, tiba-tiba udah kekupas. Pokoknya gitulah rasanya. Oke, sekarang kita coba ke kabel yang ukurannya kecil. Ini kita pakai kabel untuk otomotif. Ini tuh kulitnya keras dan tahan panas, tapi pakai alat ini tetap mudah, effortless. Kemudian kita coba yang AWG 20. Dan hasilnya masih oke, no problem. Sekarang kita pakai kabel AWG 24 serabut. Nah, ini dia los teman-teman. Kita perlu setting dulu kayaknya. Oke, setelah kita setting, kita langsung ke kabel audio AWG 26. Bisa atau enggak? Ternyata bisa teman-teman. Setelah kita setting, ini bisa, no problem. Dan yang terakhir, kita masuk ke tantangan yang paling besar, yaitu kabel LAN. Jadi kabel LAN yang satu ini agak sulit teman-teman, karena dia itu bungkusnya kayak yang nempel gitu ke temaganya. Makanya tadi pakai yang kuning, alih-alih kebuka malah cuma nyobek aja. Sekarang kita coba pakai yang ini, bisa atau enggak. Dan hasilnya berhasil, meskipun agak meninggalkan bekas, agak tertekuk malah. Karena mungkin kita settingnya terlalu kecil. Nanti kita setting lagi. Tapi intinya ini bisa. Oke, 5 bintang untuk alat ini. Tapi karena harganya mahal, 4 bintang lah. Jujur beli alat itu ya cuma ngabisin penasaran aja. Itu aja sih. Biar tahu aja rasanya kayak gimana. Kok ada alat yang kayak gini harganya mahal banget. Setelah dicoba, pantas mahal banget. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita share ke teman-teman mengenai kedua pengupas kabel ini. Kesimpulannya balik lagi ke tujuan kita, mau dipakai untuk apa atau kita butuh untuk pemakaian seperti apa. Kalau teman-teman bergerak di bidang produksi dan industri, pilih yang knipek ini karena bakal sangat efisien, cepat, dan kita yakin bakal awet, ketagihan pula. Tapi kalau buat teman-teman yang pakainya harian, asal punya aja, yang kuning tadi juga udah oke, mengingat harganya beda jauh, bumi dan langit. Oke, untuk next video kita akan mereview yang ketiga ini. Mungkin di next video atau di next videonya lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monstership Indonesia. Jangan lupa subscribe, like video ini jika teman-teman menyukainya. Sampai jumpa kembali dan salam ngoprek. Semuanya dimulai dari mimpi. Ketika semua orang bilang tidak mungkin, kami yakin dengan apa yang kami lakukan. Menjadi motor penggerak generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi di bidang teknologi di Indonesia. Kami juga membuat sebuah komunitas dengan apa yang kami lakukan di sosial media. Berbagi ilmu, berdiskusi, bahkan sekedar tertawa bersama. Kami ingin menjadi teman sekaligus rekan bagi mereka. Menjadi one-stop solution untuk memenuhi kebutuhan para penggiat elektronika dan robotika serta IoT di Indonesia. Kami ingin membuat perubahan. Kami ingin menjadi perubahan. Kamu ingin